Baik, saya akan bahas lanjutan soal KSM IPA MTS yang pada bagian pertama sudah saya bahaskan dari soal 1 sampai 20. Sekarang saya lanjutkan untuk membahas dari soal 21 sampai 40. Nah, adik-adik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tolong di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin aktif untuk mengupload soal-soal KSM. Baik, saya langsung ke soal yang 21. Salah satu peserta KSM tahun 2021 mendengar azan dari musola di dekat rumahnya. Jika cepat rambat gelombang bunyi dalam dinding rumah adalah V, adalah akar pangkat 2 dari Y per Rho, dengan Y modulus siang dan Rho massa jenis zat padat, maka modulus siang dapat dinyatakan dalam satuan jawabannya adalah N per M kuadrat. Soal ke-22, Abdul Rahman dan Abdul Rahim peserta KSM 2021 sedang menguji gerak benda pada bidang miring. Dua buah benda A dan B bergerak pada bidang miring dengan kecepatan awal 0 serta kemiringan bidang beta. Kedua benda tersebut identik. Jika terdapat gaya gesek antara benda dan benda A bergerak meluncur sedangkan benda B bergerak menggelinding, berarti yang B ini bisa kita ibaratkan seperti bola. Maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Benda A mungkin dapat berputar. B. Benda B tidak mengalami gaya gesek. Jawaban ini adalah salah karena benda A itu dia bergerak meluncur. Yang B. Benda tidak dapat mengalami gaya gesek. Benda B bergerak menggelinding. Apabila benda bergerak menggelinding itu terjadi gaya gesekan. Beda dengan benda yang bergerak meluncur atau slip itu biasanya tanpa gaya gesek sehingga dia melaju lebih cepat dibandingkan benda yang bergerak menggelinding, karena benda yang bergerak menggelinding dia menggunakan atau ada gesekan. Jadi ini salah. Yang C, benda A sampai di dasar bidang lebih lambat daripada benda B. Salah. Benda A karena dia meluncur dia lebih cepat nyampe ke bawah dibandingkan benda B yang bergerak menggelinding. Karena apa? Menggelinding tadi karena dia ada gesekan sehingga dia lebih lambat. Jadi ini salah. Jadi jawaban yang tersisa adalah yang D. Percepatan benda B yang ini menggelinding tadi dipengaruhi oleh konstanta momen inersia, yaitu ukuran kelembaban satu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Oke, saya lanjutkan ke soal 23. Pada saat proses pembangunan menara masjid yang tingginya 20 meter, tanpa diduga salah satu perkakas tukang terjatuh. Jika gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan perkakas saat membentur tanah adalah, rumusnya adalah kecepatan sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Sama dengan akar dari 2 dikali 10 yaitu gravitasi dikali ketinggian yaitu 20 sama dengan akar dari 400. Akar dari 400 itu adalah 20 meter per second. Jadi jawabannya adalah B. Baik, untuk soal ke-24 saya tidak bisa menjawabnya, tapi saya bacakan soalnya, mana tahu kalian bisa tanyakan atau cari referensi sendiri. Bis bermassa 2 ton yang sedang membawa 40 orang peserta KSM 2021 meluncur ke bawah dengan kecepatan tetap di jalan raya yang beraspal dan relatif kasar. Sudut kemiringan jalan raya diketahui 30 derajat dan massa masing-masing peserta rata-rata 50 kg. Jika bis berikut muatannya dianggap benda titik, maka nilai koefisien gesek antara roda bis terhadap jalan tersebut adalah A setengah, B setengah akar 2, C sepertiga akar 3, D sepertiga akar 2. Jadi saya lanjut ke soal yang ke-25. Di soal ke-25, seorang peserta KSM 2021 menggunakan ballpoint pen yang dilengkapi dengan pegas kecil di dalamnya. Untuk menggunakannya diperlukan gaya tekan pada ujung atas ballpoint pen sebesar 50 Newton sehingga ujung bagian bawahnya keluar sepanjang 1 cm. Energi potensial pegas yang tersimpan pada saat tertekan sebesar titik-titik joule. Yang pertama itu kita ketahui dulu bahwa delta X atau ujung yang keluar atau sepanjang 1 cm kita jadikan menjadi 0,01 meter dengan gaya tekan yaitu 50 Newton. Kemudian yang pertama kali kita cari itu adalah konstanta pegas. Konstanta pegas itu rumusnya adalah gaya per
delta X sama dengan 50 dibagi 0,01 sama dengan 500 Newton per meter. Lalu kita cari energi potensialnya. Energi potensial dengan rumus setengah dari konstanta pegas tadi dikali dari panjang atau delta X dikuadratkan sama dengan setengah dikali 500 dikali 0,01 dikuadratkan 500 bagi 2 hasilnya 250, lalu dikali dengan kuadrat dari 0,01 yaitu 0,0001 sama dengan 0,25 Joule. Jadi jawabannya adalah A. Lalu saya bahaskan soal yang ke-26. Sejarah mencatat Muslim dari Indonesia melakukan pergi haji dengan naik kapal laut menuju Arab Saudi. Kapal dengan material besi dapat mengapung di lautan, salah satunya menggunakan prinsip gaya Archimedes. Gaya Archimedes yang dialami oleh benda yang dimasukkan ke dalam cairan ditentukan oleh A. Massa benda atau massa jenis benda dan massa jenis cairan, B. Massa cairan dan keadaan benda di dalam zat cair. Ingat, hukum Archimedes itu adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair atau zat gas atau disebut juga dengan fluida. Dia ditentukan oleh massa jenis dari zat cair tersebut atau massa jenis dari benda yang dimasukkan. Saya koreksi, saya hapus dulu. Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair atau gas atau fluida. Hal yang menentukannya adalah tentang massa jenis zat cair tersebut atau massa jenis benda dan volume benda yang dimasukkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Massa benda dan massa jenis cairan, B. Massa cairan dan keadaan benda di cairan. Ini saya salahkan. C. Volume benda yang tercelup dan massa jenis cairan. Ya, ini bisa. Yang D. Volume benda yang tercelup dan keadaan benda cairan. Ini salah. Jadi, saya memilih jawabannya adalah C. Kemudian untuk soal yang ke-27, untuk memenuhi kebutuhan berwudu, Ahmad membuka keran air dengan luas penampang 2 cm². Jika kecepatan aliran air 5 meter per second dan lama berwudunya 1 menit, maka volume air yang dibutuhkan sebanyak titik-titik meter kubik. Oke, kita ketahui bahwa A yaitu luas penampang sama dengan 2 cm persegi, atau kita jadikan dia ke meter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Dengan kecepatan alir airnya yaitu 5 meter per second dengan waktu 1 menit yaitu 60 second. Persamaan debit air itu Q sama dengan A dikali dengan kecepatan alir atau Q sama dengan volume air per waktu. Jadi kita buat perbandingannya yaitu A dikali kecepatan aliran air sama dengan volume per waktu. A 2 kali 10 pangkat 4 dikali dengan kecepatannya 5 sama dengan volume per 60 second. Jadi volume inilah yang akan kita cari. Volume. Jadi volume sama dengan kita 10 dikali 10 dikali 10 pangkat min 4 dikali 60 second. Jadi sama dengan 0,06 meter kubik. Jadi jawabannya adalah C. Oke, saya bahas untuk soal ke-28. Untuk kepentingan tertentu di kota Mekah dan Madinah digunakan peralatan berbahan material yang lambat naik suhunya. Jadi dia akan lambat naik suhunya bila dipanaskan. Untuk itu digunakan material dengan A. kalor jenis tinggi. Kalau kalor jenisnya tinggi, apabila dia dipanaskan dia akan semakin cepat panas. B. kalor leburnya rendah. Kalau kalor leburnya rendah, ketika dia berarti dia susah dinginnya. Kalau C. kapasitas kalor rendah, tidak. Kalau D. konduktivitas termal rendah, artinya besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuan hantaran panasnya rendah. Berarti kita pilihlah material dengan konduktivitas termal rendah atau kemampuan hantaran panasnya itu rendah. Maaf, untuk soal ke-28 saya baru melihat, saya ralat jawaban saya karena berbahan material yang lambat naik suhunya bila dipanaskan.
Oke, apabila dia lambat naik suhunya berarti dia mempunyai kapasitas kalor yang rendah. Jadi jawaban itu yang tepat adalah yang C. Baik, saya lanjutkan untuk membahas soal ke-29. Melalui kajian Al-Quran dan ilmu sains, kita dapat mengetahui adanya isyarat ilmiah pada Quran surat Al-Infitar ayat 7 yang dapat dijelaskan dengan hukum termodinamika yang ada pada sistem keseimbangan tubuh manusia. Organ dan sistem organ yang diciptakan oleh Allah pada tubuh manusia berperan sebagai konverter atau pengubah energi sehingga tercipta keseimbangan. Keseimbangan suhu tubuh ini merupakan salah satu indikator bahwa mesin konverter pada tubuh manusia bekerja dengan baik. Pernyataan mengenai termodinamika berikut yang salah adalah bunyi hukum termodinamika itu bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dia hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, atau kita sebut hukum kekekalan energi. Hukum ke-0 termodinamika menjelaskan tentang kesetimbangan termal dari satu sistem atau lebih. Salah, ini harusnya dari dua sistem, tidak ada satu sistem. Yang B, hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa perubahan kalor pada suatu sistem merupakan kontribusi dari perubahan energi internal sistem dan kerja yang dilakukan sistem. Intinya adalah energi itu diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, kita skip dulu. Yang C, proses termik saat volume sistem konstan menyebabkan W sama dengan Q. Ini bukan proses termik, karena W sama dengan Q itu adalah persamaan isotermik atau isotermal di mana suhunya konstan. Jadi yang C ini juga kita salahkan. Yang D, proses termik adiabatik adalah proses yang berlaku saat tidak adanya perubahan kalor dalam sistem. Perubahan sistem adiabatik adalah perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar, tapi tetap ada perubahan. Di sini dia bilang tidak adanya perubahan. Walaupun dalam proses termik adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar, tetap di dalam prosesnya ada perubahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, saya lanjut soal 30. Dua orang santri di salah satu pondok pesantren berada dalam ruang yang berbeda. Ahmad berada di ruang taklim yang berjarak 30 meter dari masjid pondok, yaitu 30 meter. Sementara Rizal berada di ruang umum yang berjarak 40 meter dari masjid pondok. Jika pada saat bersamaan keduanya mendengarkan lantunan suara azan dari masjid pondok, maka perbandingan intensitas bunyi yang terdengar oleh keduanya adalah intensitas bunyi itu intensitas si Ahmad dibanding dengan intensitas si Rizal, atau kita kode dengan B, sama dengan jarak Ahmad dengan jarak B, yaitu 30 banding 40, yaitu sama dengan 3 banding 4 atau 4 banding 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal ke-31. Seekor merpati mengeluarkan gelombang frekuensi 60 kHz ketika terbang dengan laju 20 meter per second. Ini frekuensi gelombang 60 kHz dengan lajunya merpati yaitu 20 meter per second, mendekati dinding Ka'bah dari jarak 170 meter. Dia mendekati dinding jarak dari merpati ke dinding Ka'bah itu 170 meter dengan laju udara yaitu 340 meter per second. Yang ditanya adalah gelombang pantulan tuh sampai ke merpati pada jarak berapa dari dinding Ka'bah. Berarti pas nyampe dinding Ka'bah dia mau mantul lagi di jarak berapa gitu, nyampe ke si merpati. Oke. Jaraknya itu rumusnya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu, sehingga waktu kita peroleh adalah S per V. Jaraknya di sini kan 170 per 340, yaitu jarak ini laju bunyi udara. Waktu yang dibutuhkan gelombang sampai di dinding ini ya sama dengan 0,5 second menggunakan rumus jarak kecepatan kali waktu. Kemudian jarak dari Ka'bah ke merpati kan 170 dikurang 20 dikali 0,5. Maksudnya adalah jaraknya kan 170 dengan kecepatannya 20, berarti kita kurangkan dikali 0,5. Jadi sebenarnya jarak merpati itu ke dinding Ka'bah pada saat dia membunyikan gelombang frekuensinya itu 160 meter. Jadi jarak pantulan berarti S action ya sama dengan laju udara per laju udara ditambah dengan kecepatan merpati dikali dengan jarak merpati ke Ka'bah tadi, sama dengan 340 per 340 dikali 20. Ini 340 dikali 20 dikali jarak tadi yaitu 160, hasilnya adalah 151,1 meter. Jadi itu jarak dari merpati ke Ka'bah.
Jadi pantulannya gimana? Jarak total awal tadi 170 dikurang 151,1 meter, ini hasilnya 18,9 meter. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, soal ke-32. Sebuah musola di perkampungan memiliki sirkulasi listrik dari sumber tegangan DC. DC yang dihasilkan oleh solar panel sebagaimana gambar berikut, yaitu paralel ya. Nilai hambatannya R1 sama dengan R2. Itu nilai hambatannya. Kalau nilai hambatannya sama, biasanya rangkaian ini adalah paralel. Untuk mengecek apakah sirkulasi listrik berjalan baik atau tidak, maka saklar es yang awalnya terbuka kemudian ditutup. Nah, kalau kita tutup nih, yang terjadi ketika saklar ditutup adalah, ketika dia ditutup, A, tidak ada arus yang melewati R1. Salah, kalau dia sudah rangkaiannya tertutup, semua listrik akan mengalir ke semua semua lampu, semua rangkaian. B, potensial pada R1 sama dengan di R. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwa paralel itu nilai hambatannya, potensial hambatannya itu adalah sama. C, pembacaan ampere meter meningkat. D, arus yang mengalir pada R1 sama dengan di R2. Ini salah, ini salah. Sebenarnya saya ragu antara B dan C. Kalau yang D ini adalah untuk rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu arusnya sama tapi hambatannya berbeda. Kalau pada di paralel hambatannya sama, arusnya berbeda. Jadi potensialnya yaitu B. Kalau saya pilihnya B. Soal nomor 33, Pak Salim memiliki rumah berada 6 meter di bawah kabel saluran udara tegangan tinggi, sementara rumah Pak Hasan berada 18 meter di bawah sutet. Jika pada saat kabel dialiri arus listrik itu 1 dan terukur kuat medan magnet di rumah Pak Salim sebesar B, maka besarnya kuat medan magnet di rumah Pak Hasan itu adalah, itu setelah saya cari, itu rumusnya, rumus B kuat magnet itu sama dengan 1 per, intinya itu setelah saya cari itu jawabannya adalah 0,33B. Tapi caranya panjang saya menjelaskannya, tapi yang jelas boleh kamu cari sendiri, hasilnya itu saya dapatkan 0,33B. 34, the order of color A. Jadi intinya adalah warna gelombang cahaya dari yang terpanjang sampai ke yang terpendek, yang terpanjang sampai yang terpendek. Gelombang cahaya itu mulai dari yang panjang sampai yang pendek, yaitu, oke, saya lanjutkan. Untuk panjang gelombang dari yang panjang ke yang pendek itu sama dengan urutan pelangi Meijinku Hibiniu, berarti mulai dari merah, kuning, hijau, nila, biru, nila, ungu. Jadi jawabannya adalah C. Kalau dari yang panjang ke yang pendek itu dimulai sama dengan urutan pelangi Meijinku Hibiniu. Baik, untuk soal ke-35, simak Quran Surat Yasin ayat 40 berikut. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Ayat tersebut berkaitan dengan konsep bumi mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Pada saat mengitari matahari, planet memiliki titik terdekat dan titik terjauh dari matahari. Jika ditinjau dari hukum Kepler 2, maka A, kelajuan planet lebih lambat ketika berada pada titik terdekat. B, kelajuan planet lebih cepat ketika berada pada titik terdekat. C, kelajuan planet bergantung pada massa setiap planet. D, sama kecepatannya di setiap titik. Hukum kedua Kepler menjelaskan tentang kecepatan orbit suatu planet. Bunyi dari hukum kedua yaitu setiap planet bergerak sedemikian sehingga suatu garis khayal yang ditarik dari bumi ke planet tersebut mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama, di mana kelajuan planet itu lebih cepat ketika berada pada titik terdekat. Jadi jawabannya adalah B. Nomor ke-36, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Untuk mengimplementasikan salah satu sunnah Rasul tersebut, seorang santri berlatih memanah membidik sebuah target di seberangnya. Jika anak panah terlepas dari busurnya dengan sudut elevasi 15 derajat terhadap horizontal, anak panah tiba di tanah pada kecepatan 60 meter per second dan gesekan udara diabaikan, maka jarak yang ditempuh anak panah adalah titik-titik meter. Maaf, soal ini tidak saya cari karena menghabiskan waktu saya. Boleh kalian catat soal ini, boleh ditanyakan ke referensi yang lain, boleh ditanyakan ke gurunya di sekolah.
Rombongan jamaah umroh akan mengambil mikot menuju kota Arab Saudi. Di perjalanan, bis yang mereka tumpangi menemui belokan dengan kemiringan 37 derajat dan radius 30 meter. Anggap nilai gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat. Agar bis tidak tergelincir, kelajuan maksimum bis yang diperbolehkan saat melintasi belokan tersebut adalah, kita lihat A itu kemiringan yaitu 37 derajat dengan radius 30 meter dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Lalu ditanya adalah kelajuan maksimum bis. Rumusnya adalah kelajuan maksimum sama dengan akar dari gravitasi kali radius dikali tan sudut 37 derajat. Sama dengan akar dari 10 dikali 30 meter dikali tangen 37. Tangen 37 sama dengan akar dari 300 dikali 3/4. Jadi tangen 37 itu hasilnya adalah 3/4. Sama dengan akar dari 900 dibagi 4 sama dengan akar 900 adalah 30, akar dari 4 adalah 2, jadi 30 bagi 2 sama dengan 15 meter per second. Jadi jawabannya adalah 15 meter per second. Soal 38. Salah satu peserta KSM tahun 2021 diberikan tugas mengetahui massa jenis sebuah telur ayam kampung menggunakan larutan garam dapur. Diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik dan massa jenis garam dapur 10 gram per cm kubik dan volume telur itu 25 cm kubik. Bila telur melayang di dalam larutan yang terbuat dari 200 ml air ditambah 5 sendok makan garam dapur, di mana 1 sendok makan setara dengan 5 ml, massa jenis telur tersebut adalah, menggunakan rumus massa jenis yaitu pakai rho gabungan massa jenis atau kita baca dengan rho gabungan sama dengan rho air dikali volume air yaitu 1 dikali 200 ditambah rho garam yaitu 10 dikali volume garam yaitu 5 sendok sama dengan 1 sendoknya 5 ml berarti 25 volume totalnya. Hasilnya dibagi dengan volume air yaitu 200 ditambah volume garam yaitu sama dengan tambah 25 sama dengan 2 gram per cm. Jadi karena dia melayang, ingat ya kalau melayang massa jenisnya itu kan sama, berarti rho gabungan itu sama dengan rho telur yaitu 2 gram. Jadi kita jawabnya adalah 2 gram per cm kubik karena dia melayang. Untuk soal 39 saya juga tidak mencarinya, silahkan kamu cari. Soal nomor 39 yang bunyinya, Ahmad mencoba memperbaiki sound system masjid di pesantrennya. Ternyata Ahmad menemukan 3 buah hambatan listrik R1, R2, dan R3 yang masing-masing bernilai 8 ohm, 12 ohm, dan 24 ohm dan terpasang secara paralel serta terhubung dengan sumber tegangan. Perbandingan arus yang mengalir pada ketiga hambatan tersebut adalah, silahkan kamu cari ya. Saya lanjut ke soal yang ke-40. Untuk menambah kapasitas ruang belajar, pengurus madrasah diniyah di kota Sorong, Papua membangun 6 ruang kelas dengan ukuran yang hampir sama. Untuk memenuhi penerangan setiap ruangan, salah seorang pengurus madrasah memesan listrik ke PLN dengan daya 2200 watt atau 220 volt. Jika pada setiap ruangan akan dipasang lampu dengan nilai hambatan masing-masing 528 ohm dan agar penerangan merata di setiap ruangan, maka jumlah lampu maksimal yang dapat dipasang pada setiap ruangan adalah. Jadi kita lihat bahwa daya total untuk semua pesantren itu kan 2200 watt. Sementara voltasenya adalah 220 volt dengan hambatannya itu 528 ohm. Jumlah lampu maksimal tiap ruang kita cari dulu. Daya lampu itu sama dengan tegangan kuadrat per hambatan, sama dengan 220 kuadrat per 528. Hasilnya adalah 48.400 per 528 atau kita sederhanakan menjadi 275 per 3 watt. Itu dia untuk satu lampu itu berapa dayanya. Nah, untuk lampu terpasang total kita bisa cari, caranya adalah daya total dibagi dengan daya tiap lampu. Jadi daya lampu total daya
lampu total terpasang itu berapa? 220 dibagi 275 per 3 sama dengan 24 buah total lampu yang bisa kita pasang. Jadi karena ruangannya 6, satu ruang itu berapa lampu? 24 lampu tadi dibagi untuk 6 ruang, jadi masing-masing ruang dapat 4 lampu. Jadi jawabannya adalah 4 lampu. Kalian tulis di sini jawabannya adalah 4 buah. Baik adik-adik, itu dia lanjutan bagian kedua pembahasan dari soal 21 sampai 40 untuk KSM IPA MTS. Selamat ujian, karena ujiannya besok. Selamat ujian dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Saya doakan untuk semua kalian yang belajar dari YouTube ini untuk melaju ke babak selanjutnya dan mewakili kota kabupaten kalian sebagai pemenang di KSM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.